Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Jabi dari kelas 3B, kelompok 5, Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal nomor pertama, ujian tengah semester, mata kuliah metode numerik. Nah, pada soal pertama ini, kita diberikan perintah untuk ngebuat sebuah grafik 3 dimensi dan juga contour dari data yang diberikan. Nah, datanya ini dia tuh berukuran 20 kali 20. Lalu selanjutnya kita disuruh untuk memodifikasi grafik yang telah dibuat itu dengan menambahkan titik-titik baru gitu dari setiap jaraknya itu 0,5 supaya kita itu dapat menghasilkan eh, sebuah garis yang lebih halus gitu dengan menggunakan interpolasi bicubic Lagrange. Lalu selanjutnya kita disuruh untuk membandingkan hasilnya dengan interpolasi B-spline order 3. Oke, mungkin lanjut aja ke kode programnya. Oke, di sini kita udah masuk kode programnya. Di sini pertama-tama kita ada mengimport beberapa library pada Python. Yang pertama ini ada NumPy. Library ini digunakan untuk perhitungan numerik dan juga supaya kita dapat menggunakan array. Lalu di sini ada library matplotlib. Di sini kita gunakan supaya kita dapat membuat sebuah grafik 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Lalu di sini ada library access3d. Ini itu digunakan supaya kita bisa menampilkan projection si gambar 3 dimensinya. Lalu di sini kita ada mengimport 2 function dari SciPy. Nantinya function ini bakal digunakan untuk supaya kita dapat membuat interpolasi bicubic Lagrange dan juga B-spline order 3. Lanjut, di sini kita ada pendefinisian. Di sini kita mendefinisikan data tadi yang sudah diberikan, yaitu sebagai matriks Z, yang dimana matriksnya itu berukuran 20 kali 20, yang dimana isinya 20 kali 20, dimana nantinya itu dia tuh bakal berisikan matriks kolom dan juga baris gitu, baris kali kolom. Lalu di sini kita ada mendefinisikan si sumbunya. Di sini ada sumbu x dengan range 0 sampai 20 sudah sampai 19, dan juga di sini ada sumbu y dengan range 0 sampai 19. Lalu di sini kita bakal ngebuat sebuah grid baru menggunakan mesh grid untuk koordinat 20 kali 20 yang sesuai dengan matriks Z-nya ini. Lanjut, kita di sini bakal ngebuat sebuah grid baru, yaitu di mana gridnya ini dia bakal menggunakan setiap titiknya itu bakal berjarak 0,5 gitu. Ini mana tujuannya itu supaya kita dapat menghasilkan grid baru yang lebih halus gitu. Ini mana jarak antar titiknya itu lebih rapat gitu. Lanjut, di sini kita ada ngebuat sebuah grid baru lagi, di mana grid ini dia tuh bakal menggunakan function si ini, function regular grid interpolator dengan metodenya itu cubic. Lalu di sini kita tuh bakal apa ya? Bakal mengubah si grid 2 dimensinya ini sebagai titik gitu. Bakal diubah sebagai vektor titik. Lalu kita bakal menghitung nilai interpolat nilai interpolarnya dengan di points ini. Lalu pada baris kode ini kita bakal apa ya? Bakal membentuk ulang gitu, membentuk ulang ke bentuk grid 2 dimensi 40 kali 40. Oke. Selanjutnya di sini ada
function, kita bakal di sini kita membuat function untuk membentuk interpolasi baseband order 3 yang dimana dia itu berbasis baseband order 3 gitu dengan parameter AX sama dengan 3 dan juga KY sama dengan 3. Di sini ada di sini fungsinya itu untuk menghitung nilai Z. Nah, lanjut. Di sini kita masuk ke kode untuk apa ya? Untuk membandingkan si data aslinya gitu, data asli dengan data modifikasinya. Di sini kita ngebuat sebuah figur besar dengan ukuran 18 inch dan juga 15 inch. Nantinya itu dia tuh bakal ngemuat si plotnya itu, plot yang telah kita buat tadi, yaitu bakal ada isinya bakal 6 subplot, di mana bakal ada 3 baris dan juga 2 kolom. Nah, lalu di sini kita masuk ke kode untuk plot data asli, yang dimana dia itu bakal berbentuk 3 dimensi. Oke. Di sini ada projection 3D. Ini itu dia tuh gunanya supaya kita dapat menampilkan si grafik 3 dimensinya. Lalu di sini ada pewarnaan. Pewarnaan color mapnya itu warnanya viridis. Lalu di sini kita ada set title. Ini untuk menampilkan judul. Lalu di sini ada lanjut di sini ada grafik untuk menampilkan kontur. Ini mana kontur di sini ada kontur 1. Ini itu itu sebagai kontur berwarna gitu. Lalu di sini ada levelnya. Levelnya ini untuk ketinggiannya berarti di set 20. Lalu ini ada pewarnaannya. Warnanya ini color mapnya ini sama, yaitu warnanya viridis. Dan di sini ada title untuk judulnya. Lanjut, kita ada ini juga ini untuk si plot yang interpolasi bikubik Lagrange. Sama seperti yang tadi juga sih, nggak beda jauh. Di sini ada projection 3D untuk apa ya? Untuk menampilkan si 3 dimensinya. Ini ada title untuk judulnya. Lalu sini ada sebagai contour, untuk contournya sama di mana levelnya itu 40. Untuk pewarnaan yang menggunakan warna plasma, untuk jarak antara lainnya itu 0,5 agar dia dapat ngasih jarak ke judulnya. Antara kalau ada menggunakan judul, kita bakal kasih jarak. Ini ada set title untuk judulnya. Lalu di sini ada plot untuk interpolasi baseband order 3. Kita gunakan projection untuk dapat menampilkan si grafik 3D-nya. Lalu di sini ada judulnya. Kalau untuk pewarnaannya kita menggunakan CVDs. Lalu lanjut sini ada untuk contournya. Sama, di sini levelnya itu 40. Pewarnaan yang menggunakan CVDs. Jaraknya 0,5, levelnya 40. Dengan ini ada title juga. Lanjut, kita masuk ke perbandingan dari visualisasi data asli dan juga hasil modifikasi. Nah, kita bisa lihat ini ada hasil visualisasi dari data asli, dari data mentah, ini mana kita di sini menunjukkan bahwa dari pergambaran 3D surface dan juga konturnya bisa dilihat pada data yang pertama ini masih terlihat terlihat patah-patah gitu, terlihat kotak gitu, garisnya nggak smooth. Di sini wajar karena jumlah titik-titik pada gridnya ini dia tuh belum terlalu banyak gitu, sehingga menghasilkan grid atau garisnya itu kelihatan kotak-kotak gitu. Lalu di sini ada gambar plot dari surface dan juga contour dari
menggunakan interpolasi bicubic Lagrange, yang dimana di sini kita udah menambahkan titik-titiknya, yaitu dengan setiap jaraknya itu 0,5 gitu. Bisa dilihat perbedaannya. Di sini terlihat garis-garisnya itu lebih smooth dibanding dengan data asli gitu. Di sini yang data asli dia itu masih kelihatan seperti kotak-kotak. Sedangkan di sini setelah kita modifikasi dengan menambahkan titik-titik yang lebih rapat dengan jarak 0,5, di sini terlihat lebih smooth gitu. Lalu di sini ada plot yang menggunakan interpolasi B-spline dengan gridnya sama gitu, 40 kali 40. Bisa dilihat juga, kita bisa bandingkan dengan yang plot sebelumnya. Di plot yang ini dia tuh kelihatan gitu, dia lebih smooth lagi dibanding dengan plot-plot sebelumnya. Mungkin cukup sekian penjelasan soal nomor pertama dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.